Halo semua, kembali lagi dengan saya Tommy Ornebaros. Di video kali ini kita masuk ke modul 6 video terakhir, yaitu video 38 view part 5. Kita akan melanjutkan video sebelumnya. Kita akan menampilkan data rekam medis di halaman pasien. Kita buka dulu browsernya. Saya pakai Chrome. Di localhost kita arahkan ke pasien. Kita login dulu. Pasien adalah ini. Oke, kita akan menampilkan di rekam medis, tapi sebelumnya kita buat dulu query-nya di database supaya nanti kita tinggal buat tabelnya di view, lalu kita display-nya di user interface. Di rumah sakit, di rekam medis, kita buat query-nya di sekian sini. Kita hapus semua, select, kita akan tampilkan rekam medis. Kita ambil ID rekam medisnya, kita ambil rekam medis lagi, tanggal pelayanan, berikutnya adalah ID polinya dari tabel pol. Rekam medis kita ambil ID poli, kita ambil lagi nama polinya dari tabel poli, kita ambil nama polinya. Berikutnya adalah karyawan dokternya dari rekam medis, kita ambil ID karyawan dokter. Berikutnya kita ambil nama dokternya dari tabel karyawan, nama. Oke, berikutnya kita akan menampilkan status perawatan di sini, tapi kita kasih kondisi if rekam medis, kita ambil status perawatan sama dengan 1, maka dia akan status perawatannya berupa tanggal. Jika dia masih di rumah sakit maka tanggalnya 000 min 00 min 00. Jika begini maka kita ubah dia dalam perawatan, perawatan. Jika lainnya maka kita isi dengan rekam medis status perawatan. Kita ubah dia ke status perawatan. Berikutnya adalah kita ambil lagi metode pembayarannya. Kita akan kasih kondisi juga, if kita kasih kondisi rekam medis, kita ambil metode pembayaran. Jika dia sama dengan 1 maka dia bayarnya pakai tunai, kita ubah ke tunai. Jika lainnya maka dia transfer. Kita ubah dia ke metode pembayaran. Berikutnya adalah jenis perawatan, kita akan kasih kondisi juga if rekam medis, kita ambil jenis perawatannya. Jika jenis perawatannya 1 maka dia rawat inap, kita ubah dia ke rawat inap. Jika tidak maka dia rawat jalan. Coba dia sebagai jenis perawatan. Berikutnya kita akan panggil tabelnya from, dari tabel rekam medis ada karyawan sama poli. Kita akan melakukan penggabungan tabel di sini. Where rekam medis, kita ambil ID karyawan dokternya, kita ambil karyawan, ID karyawan dokter, and kita hubungkan lagi ke poli, yaitu ID poli kita ambil dari tabel poli, kita ambil ID poli. Oke, coba kita run dulu. Oke, sudah selesai. Ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap, metode pembayaran transfer sama tunai. Status perawatan jika dia 00 maka dia
dalam perawatan. Ini nama dokternya, nama polinya sudah jadi, tapi kita akan ubah di sini order by tanggal pelayanan. Kita ubah lagi sedikit, order by rekam medis. Kita ambil tanggal pelayanan, kita ubah dia DSC, descending. Maka yang terbaru itu yang akan di atas. Yang ini tanggal 17. Ya di sini ini bulan 3 tanggal 27, tanggal 5 bulan 1, dia paling terbaru. Oke, kita copy dulu query-nya. Kita akan buat user interface-nya, lalu kita tampilkan atau kita display di user interface. Kita buat tabelnya di folder view. Kita buka lagi kode editor kita buka sidebar, dia di pasien. Untuk tabelnya kita ambil dari karyawan. Kita akan taruh dia di pasien, di view, dia di halaman rekam medis. Oke, kita akan ubah dulu atasnya berdasarkan di query yang sudah kita buat, yaitu pertama di rekam medis. Kita ubah dia ke nomor medis. Berikutnya adalah nama polinya, yaitu kita poli. Belum, harusnya tanggal pelayanan dulu. Tanggal pelayanan. Yang berikutnya adalah polinya. Berikutnya adalah nama dokternya, dokter, sama status perawatan. Kita kasih dia status perawatan, metode pembayaran sama jenis perawatan. Oke, ini kita hapus. Query ini kita masukkan di sini. Salah, kita yang ini. Oke, sudah ada. Berikutnya kita akan ubah sesuai yang di atas. Yang pertama adalah ID rekam medis. Berikutnya adalah tanggal pelayanan. Kita pindahkan di sini. Tanggal pelayanan, nama polinya. Fungsinya tidak perlu, kita hapus saja. Dia nama poli. Berikutnya adalah dokter. Dokternya kita kasih atribut dokter. Bukan dokter, melainkan nama. Sama status perawatannya, status perawatan. Berikutnya metode pembayaran. Jenis perawatan. Yang ini kita hapus. Oke, kita save. Coba kita display di user interface-nya di halaman riwayat rekam medis. Di riwayat rekam medis ini kita akan membuat grid untuk membagi 2 kolom di sini. Kita akan display di kiri. Jadi yang ini kita kasih 8. Di bawah judulnya kita buat satu grid dengan kelas row.
kita buat lagi kolom. Nah, MD kita kasih 8 untuk display datanya, yang sampingnya kita kasih 4. Kita buka tag PHP untuk include dari view-nya. Kita keluar satu folder ke view, lalu ke reward rekam medis. Oke, masih ada error di sini karena di halaman kita belum kita melakukan, kita panggil file koneksinya. Kita panggil dulu dia di navbar. Navbarnya sini kita buka tag PHP, kita include, keluar dari folder ke template, kita ambil functionsnya. Oke, save. Oke, sudah masuk. Berikutnya kita akan membuat display data ini. Kita harus berdasarkan akun mana yang login ke sistem kita. Pertama kita harus cari tahu dulu user mana yang login atau pasien mana. Kita akan tampilkan nama dia di atas ini, sama kayak dia di admin punya. Kita masuk lagi ke source code kita. Oke, dia kita langsung buat di navbarnya. Kita buat satu link dulu, akan paste di sini. Yang hrefnya kita kosongkan. Yang ini kita akan tampilkan satu icon, kita kasih kelas bootstrap icon person fill. Save. Oke, saudara, kita akan tampilkan namanya di sini karena sebelum login di controller, di file folder controller ada file yang cek login di sini. Kita sudah set sessionnya dengan name email pasien, value-nya adalah email yang dia input di halaman loginnya. Kita akan ubah dia jadi nama di sini. Kita panggil dulu fungsi query-nya, atau kita langsung buat di sini karena di video sebelumnya di function sini ada yang nama pasien sini dia mengirim email. Kita buat satu variabel yaitu nama, kita isi dengan nama pasien, kita kirim email yang dia inputkan dari session, yang name-nya adalah email pasien. Kita save, tinggal ini kita salah buat, dia harusnya di navbarnya. Nah, di navbar sini. Oke, tinggal persen sini kita kasih tag PHP variabel nama, save. Oke, saudara, sudah tampil di atas. Kita akan tampilkan berdasarkan akun yang login. Kita buka function dulu ya, nama kita akan buat dia di sini. Nanti di query kita ini kita akan dia di n sini, kita tambahkan n. Nah, kita ambil dari rekam medis, dari pasien langsung saja, kita ambil pasien, kita ambil ID pasien, ID pasien sama dengan variabel ID pasien. Tapi kita coba cek dulu pasiennya ID-nya berapa. Pasien dengan nama Vendry, pasien dengan nama Vendry 4. Coba kita kasih dia static di sini saja 4. Kita save, kita refresh di sini. Oke, masih ada error. Harusnya pasien berarti from di sini kita bukan, kita salah taruh, harusnya dia di
kita X, kita cut dia di ya betul, dia di sini pasien, tapi fromnya kita kasih lagi tabel pasien. Save. Oke, sudah ada, tapi ini 4 kenapa belum tampil, kita ubah dulu. Save. ID pasien. Coba kita copy dulu query kita. Code kita cut, coba kita tes dulu di database nya. Step 2. Oke, masih error, berarti kita harus ambil juga ID pasien. ID pasiennya dia di sini. Kita ambil dulu pasien, kita ambil ID pasien. Nah, kita gabung lagi dia di sini. Poly yang ini kita hapus dulu. Dan rekam medis, kita ambil ID pasiennya, lagi tabel pasien, ID pasien. Kita enter. ID pasiennya sudah kita dapat. Yang ini order by DSC where. Oke, sudah semua kita tampilkan di sini. Coba edit inline, order by DSC. Dia di pasien N, kita tambahkan N di sini. N pasien, kita ambil ID pasiennya sama dengan 4. Oke, kita go coba. Oke, sudah berhasil query kita, maka ID pasiennya adalah 4. Ini berdasarkan perawat pasien yang login. Query kita sudah jadi, kita copy ulang lagi query kita. Kita copy, paste di sini. Oke, save. Tapi ID pasiennya belum dinamis, kita buat dinamis dulu. Kita buat di atas sini saja. Kita panggil fungsi query kita. Query yaitu tekan select ID pasien. Oke, from tabel pasien where email sama dengan variabel email. Email ini kita buat dulu satu variabel email untuk menampung session yaitu email pasien. Ini titik koma. Ini kita ambil ID pasien. Oke, karena fungsi ini mengembalikan array numerik, kita ambil indeks ke 0. Save. Coba kita lihat dulu fardam ID pasiennya. ID pasien sudah dapat belum? Save. Oke, masih salah di sini ID from tabel pasien where email like variable email. Masih error di 12 di function. Email ini harusnya dia string. Save. Oke, sudah dapat data ID pasiennya dengan
value-nya adalah 4 berdasarkan di data yang ada di pasien sini. 4-nya adalah fail. Kita akan hapus vardamnya, kita ubah ID pasiennya di mana? Oh, di sini. Kita akan panggil variabel ID pasien, save. Oh, kita refresh di sini. ID pasien. Kita coba kasih string di sini. Save. Kita refresh. Oke, masih salah di sini, dia 24 ID pasien. Ini oke, betul, ID pasien. Error, coba lihat dulu. Errornya karena di array tidak bisa dikonversi, jadi kita langsung pakai emailnya saja, karena email juga tidak akan sama. ID pasien sini kita ganti email, ID pasien kita ganti email, save. Oke, sudah jadi. Nomor medisnya adalah 3. Coba kita lihat di rekam medis dengan ID 3, pasiennya adalah 4. Coba kita lihat pasien, 4-nya adalah Feni dan akun yang login adalah Feni. Jadi ini sudah dinamis karena dia baru melakukan pengecekan di rumah sakit baru 1 kali, ya datanya tampilnya hanya 1. Jadi untuk video modul 6 38 view part 5 sampai di sini saja. Saya Tommy Warna Barus mengucapkan terima kasih.